Makasih untuk kesempatannya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Sebenarnya itu kita dengan program ini di setiap minggu itu sebenarnya seharusnya lebih fokus kepada coaching, yaitu untuk pembiayaan maupun untuk akses pemasaran. Namun sebelum coaching dimulai, kita para coach itu diminta untuk menyampaikan materi. Nah, hari ini materi kita tentang manajemen produksi. Nah, manajemen produksi. Saya mau tahu nih Bapak Ibu, mungkin bisa share dulu ke saya gitu. Selama ini produksi itu kalau di tempatnya Bapak Ibu, apakah memang di planning atau berkembang sesuai dengan permintaan aja? Dan belajar produksi itu lihat kanan lihat kiri. Kayak, oh di tempat lain nyablonnya gimana, di tempat saya sablon gini juga deh. Di tempat lain butuhnya berapa orang, di tempat saya juga butuhnya berapa orang gitu ya. Jadi selama ini tuh ini ya apa nih Bu apa Pak Edi sesuai permintaan gitu ya, berkembang sesuai permintaan. Nah, ini sebenarnya bagus juga berkembang sesuai permintaan, tapi itu perlu dirancang ya, perlu dirancang Bapak Ibu. Nah, coba kita mau next, Masya Bila. Oke, agenda kita hanya akan bicara dua hal saja, yaitu supply chain management dan quality. Ya, loh kok supply chain sih, kok bukan manajemen produksi sih judulnya? Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau kita bicara manajemen produksi di industri maupun di perusahaan kreatif, kita selalu akan bicara istilahnya itu supply chain atau rantai pasok. Kalau bahasa Indonesianya itu rantai pasok, ya, supply chain. Nah, ini kita sok ke Inggris gitu ya. Bicaranya tuh sok ke Inggris. Wah, tapi memang rantai pasok atau supply chain ini adalah istilah dasar. Kalau ada perusahaan, dia bicara di dalam sudah pakai istilah supply chain, biasa-biasanya, kira-kiranya itu perusahaan itu akan berkembang 100 kali, 300 kali lipat lagi. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah fokus bukan lagi cuma bicara produksi kecil, tapi kita sudah bicara tuh langkah besarnya. Misalnya kalau tiba-tiba nih punya apa namanya Mas Pipit tadi, kemudian punya Budian atau punya Pak Edi tiba-tiba dapat orderan, misalnya dapat orderan 5.000 pieces atau 10.000 pieces per bulan kaos, itu gimana tuh cara produksinya? Nah, itu sebenarnya ngaruhnya nanti apa di supply chain management. Dan ini juga ngaruh branding. Branding itu akan ada hubungannya dengan supply chain management. Kalau kita bilang murah-murahan, oh di sini murah. Coba ya lihat ya Bapak Ibu, coba perhatikan ini. Saya kasih contoh aja. Di mana rumah makan yang dia itu klaim murah, murah-murahan gitu. Terus menunya itu bener-bener tuh menu-menu yang sulit untuk didapatkan. Biasanya kalau menunya sulit, aneh-aneh itu mahal. Sementara kalau menunya umum, nah biasanya tuh murah-murah. Nah ini dari strategi branding dan operasi juga udah beda gitu. Ya kita hari ini bicara tentang dapur. Hari ini sekali lagi kita bicara tentang dapur. Nanti kita akan bicara tentang pemasaran, tapi hari ini kita bicara tentang dapur. Next, supply chain dan strategi. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu perhatikan. Pernahkah mengalami atau pernah mendengar ini? Pak, kaosnya mana? Satu hari lagi event kok belum jadi? Kalau tahu bakal telat, saya nggak akan order di sini. Ayo ngaku, adakah pernah mendapatkan ini? Ya, atau yang kedua, loh kok harganya dinaikin kan kemarin udah deal, kok mendadak naikin harga souvenirnya? Nah, atau misalnya ternyata apa? Yang terakhir, Bu, ini bajunya saya kembalikan tidak sesuai dengan pesanan saya. Tolong dibuat lagi. Kapan bisa saya terima? Pernah nggak kejadian di Bapak Ibu di sini? Saya mau tanya dulu. Pernah nggak kejadian? Bisa jawab di kolom chat atau bisa open mic juga bisa. Pernah nggak? Belum Pernah, pernah. pernah, Ada yang pernah? pernah. Nah, ada yang pernah. Nah, Bapak Ibu, saya mau minta tolong nih. Jangan sampai. Jangan sampai. Baik. Bapak Ibu, saya mau minta tolong. Tolong saya dijawab, boleh open mic. Eh, Kalau yang pertama, mungkin ada yang bisa jawab nih. Kalau yang pertama, apa yang problemnya di produksinya? Apa yang problem kalau yang di pertama? Ada yang bisa bantu jawab?
Pak, kaosnya mana? Satu hari lagi event kok belum jadi. Kira-kira nih kalau menurut Bapak Ibu problemnya di mana? Silakan mungkin Pak Hafiz on mic ya Pak. Modalnya terpakai pribadi. Akhirnya barangnya lama datang. Oh, Tunggu barangnya putaran, lama tunggu datang. putaran lagi. Ya, barangnya yang lama datang atau bisa jadi produksinya yang terlambat gitu, Pak ya? Biasanya sih kalau saya perhatikan di kawan-kawan ya, kalau Heeh. kejadian yang kayak gini sebenarnya biasanya itu uang DP terpakai untuk keperluan pribadi kan, uang bisnis. Ah, Nah, ah, dan deadline pula dari nunggu putaran yang lain, rupanya nggak ada dapat kerja, saya lama telat dari barang yang datang. Karena ah, biasanya kan pengusaha tuh udah tahu sebenarnya estimasi pengerjaannya berapa lama kan. mm-mm. Sebenarnya duitnya udah nggak ada lagi udah terpakai. Akhirnya Ini ada problem di modalnya gitu kan. Ada manpowernya tidak memenuhi, betul. Ada juga tadi Pak Hafiz juga bilang bahwa duitnya terpakai, betul juga itu. Gitu. Nah ini kalau yang di nomor dua, kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa nih problemnya? Pesanan overload. Oh ya, tadi ada pesanan overload. salah itu Nah, harga. nomor dua ini harga. Biasanya ada kenaikan harga bahan baku dadakan ya. Nah, lah kok lah salah hitung. Mendadak naik atau kata Pak Edi, ya salah hitung harga. Ya kok, apalagi kalau tender besar ini marah banget ini. Coba bayangkan aja kita lagi tender, tiba-tiba kita sudah mengajukan penawaran, penawarannya direvisi. Nah, ini nih berbahaya ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, Bu, ini baju saya kembalikan, tidak sesuai pesanan gitu ya. Jadi eh, Bapak Ibu, terima kasih Bu Dian jawabannya. Kemudian ini yang terakhir Bu, ini bajunya saya kembalikan tidak sesuai dengan pesanan saya, tolong dibuat lagi. Kapan bisa saya terima? Ya, udah barangnya dikembalikan terus kliennya ngejar bahwa kapan nih bisa saya terima, saya punya barang lagi. Nah, ini juga sering kejadian kayak gini. Ini bicara problemnya ada di apa? Kalau yang paling terakhir, Bapak Ibu, ya bisa saja di error PO atau misalnya miskomunikasi atau bicara ke kualitas ya, bicara ke kualitas. Oke, problem-problem seperti ini itu tuh problem yang umum dihadapi oleh banyak pelaku UMKM karena memang manajemen produksinya itu belum manajemen produksi yang rapi, yang benar-benar dipikirkan ya. Uh, Kalau misalnya kita bicara dan masih hitungannya itu bahkan tidak ditulis di atas kertas. Ayo, pernah nggak kita punya project, misalnya di sini yang perusahaan merchandise atau souvenir siapa nih? Misalnya dalam satu event, siapa yang sudah pernah bikin? Saya mau tanya. Di sini yang punya perusahaan merchandise angkat tangan ya, yang dia bukan cuma bikin kaos aja gitu. Misalnya nih satu event, let's say ulang tahun Bank BRI, ada pesan nih 10 item barang. Gimana cara ngitung waktu produksinya? Apakah dibikin per barang atau udah kira-kira nih tanggal sekian jadi gitu. Gitu. Kalau kita nentukan waktu produksi biasanya gimana? Apakah dibikin manual satu per satu atau nah oke. Okay. Bapak Ibu, estimasi. Nah, estimasi. Betul, estimasi. Kita bikin estimasi, tapi jujur. Nah, ada yang mau mau sharing di sini jujur. Itu benar-benar dihitung di atas kertas nggak estimasinya? Atau itu cuma lihat kalender terus hitung-hitung di atas kepala? Pengalaman, berdasarkan pengalaman. Oke. Nah, Bapak Ibu, seharusnya ini kesalahan terbesarnya kita. Ketika kita melakukan proyeksi apa namanya besar itu kita harus tulis tuh, betul tuh kata Pak Edi tadi, harus ditulis di Excel. Misalnya muknya itu belinya kapan, datangnya kapan, produksi berapa lama, ya kan? Lalu quality control berapa lama, packingnya berapa lama, berapa hari, dikirimnya kira-kira kapan. Nah, itu biasanya menggunakan PPIC,
Production Planning Inventory Control. Kalau di Cera, di tempat kami, itu semuanya sudah by system. Jadi, misalnya kayak yang ditentukan pertama kali itu adalah waktu terimanya. Jadi misalnya gini, mau diterima kapan nih souvenirnya atau merchandise-nya atau kaosnya. Baru kita pukul mundur. Kira-kira kalau diterimanya tanggal segitu, ya, itu kalau dipukul mundur, ditarik mundur ke belakang, masuk akal nggak mengerjakan 10 item untuk ribuan pieces di hari itu? Itu sesuai nggak? Jadi kita tuh tariknya pukul mundur, Bapak Ibu. Jangan hitung DP kapan masuk. Kita pukul mundur. Kita kalau barang itu diterima di tanggal 10 misalnya, 10 September, kita pukul mundur. Kira-kira bisa nggak pengadaan bahan baku, sablonnya, jahitnya, packingnya, kemudian pengecekannya itu ditarik, itu kira-kira masih ada waktu nggak? Kalau enggak, jangan diambil. Nah, yang banyak itu apa? Mikir dulu cuman kira-kira, tidak dihitung di atas kertas, tidak dihitung waktu datang kapan, bahan baku datangnya kapan, berapa hari QC-nya, itu tidak dihitung. Yang dihitung cuman kira-kiranya, bisa nih Pak, bisa biasanya 2 minggu. Ternyata apa yang terjadi, bahan bakunya nggak datang, gitu kan? Jadi bahan bakunya tidak datang atau terlambat. Oke, next. Nah, manajemen rantai pasok atau supply chain itu kita bicara Bapak Ibu secara teori manajemen production yang bicara tentang supply chain management. Itu rantai pasok mengatur semua yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk siap pakai dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Proses ini mencakup kegiatan mencari bahan baku, merancang produk, produksi, penyimpanan, pengiriman, dan distribusi. Nah, tujuannya, jadi tujuan kita belajar manajemen produksi atau manajemen supply chain, ini tuh bicara tentang untuk meningkatkan efisiensi produk, efisiensi, kualitas produk, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Nah, inti utama kita belajar manajemen produksi itu apa? Mengubah bahan baku menjadi apa namanya, bahan siap pakai yang dikirim ke konsumen, ya, sampai ke tangan konsumen. Bahan bakunya tadi sudah siap 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 pakai, siap jadi gitu ya, siap digunakan gitu ya. Dan ini kita akan bicara tentang efisiensi gitu loh. Udah benar belum sih cara produksi kita? Sudah bagus belum kualitasnya? Sudah produktif belum? Kalau ada mesin jahit 3 atau 5 itu jalan semua enggak? Ya, di sini kan ada nih yang minta modal, ada yang mau modal 200 juta, ada yang mau modal 500 juta. Itu mau dipakai buat apa Bapak Ibu? Apakah memang untuk memperbaiki produksi, belanja alat produksi? Kalau mau belanja alat produksi kayak misalnya mesin jahit, emangnya sudah dihitung kapasitas produksinya sejauh mana? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara manajemen produksi, ini sok ke Inggris ya. Yang pertama itu ada planning, mencocokkan kebutuhan penawaran dan permintaan industri, ya, merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi kayak kita tuh planning dulu. Setiap kali ada orderan tuh kita planning dulu, kita tulis dulu, udah bener belum ini, dicocokkan gitu. Di planning itu kita bicara waktu, ya, di mana belinya, itu kita sudah planning itu kita sudah tulis. Lalu kemudian sourcing, kebutuhan mendapatkan vendor yang dapat diandalkan. Jadi di sourcing ini kita tuh cari vendor, bahan baku. Kan kita tidak mungkin produksi kain sendiri dari menguntal dari benang, kan tidak begitu. Kalau dia yang kaos ya dia beli bahan baku. Siapa nih suppliernya di daerah? Siap atau tidak? Kemudian baru nomor 3, kita execute untuk apa? Manufacturing. Kita produksi, kita jahit dia punya baju, ya. Kemudian kita deliver, kita kirim. Ternyata di terakhir ada return, ada balik. Kenapa? Kualitasnya nggak bagus. Itu juga kita harus bersiap diri kalau barangnya balik, itu apa yang kita lakukan? Nah, ada orang nyablon DTF, barangnya balik. Cuma di apa, dikletekin dia punya sablonan DTF yang sebelumnya yang sudah ada tandanya, terus dia hantam lagi dengan sablon baru. Itu kliennya teriak-teriak marah-marah. Kenapa?
Ngapain dikasih barang yang sudah pernah disablon, masih ada tanda atau capnya, kemudian cuman ditimpa dengan sablon baru yang itu kelihatannya malah jadi hancur gitu. Itu kita tuh berarti tidak siap sebenarnya dengan produksi, kita tidak siap dengan manajemen yang bagus. Jadi kalau kita bicara manajemen produksi atau supply chain, itu tuh ada 5 hal yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama planning, kita bikin plan dulu, tulis dulu di atas kertas kalau ada pesanan yang rapi gitu ya. Kapan ini harus di-deliver, apa yang harus kita belanja. Lalu hal kedua, kita cari apa namanya? Vendor atau bahan baku gitu ya. Baik vendor bahan baku maupun vendor jasa. Kan ada juga yang tidak produksi sendiri. Dia cuma punya brand lalu kemudian dia lempar. Nah, ketika kita sourcing atau pemilihan vendor, ya Bapak Ibu, itu tuh harus dibandingkan. Pemilihan vendornya itu harus dibandingkan. Harus kita nilai. Bukan cuma perkara harga, sekali lagi tolong dicatat, bukan cuma perkara harga saja, tapi juga kepastian datangnya bahan baku. Murah sih dia, tapi suka telat 1-2 hari, wah itu bahaya. Apalagi klien kita kalau klien-kliennya event organizer buat event, itu telat kayak gitu bisa dibakar kita punya bisnis sama mereka. Ya, bukan cuma dari sisi harga, tapi yang perlu diperhatikan juga adalah ketepatan waktunya mereka menyelesaikan permintaan bahan baku kita. Nah, lalu yang ketiga apa dalam proses sourcing atau dalam proses mencari vendor ini itu adalah sistem pembayaran. Apakah perlu bayar di awal atau boleh ngambil dulu bayarnya di akhir. Nah, ini mempengaruhi apa permodalan. Jadi udah dicatat ya, bukan cuma harga ya. Kalau di sourcing, cari vendor, cari partner itu selain harga, nomor 2 adalah ketepatan waktu, lalu yang ketiga adalah paymentnya. Ya. Keempat, apa di sourcing? Itu bicara tentang komunikasi. Enak nggak diajak ngobrol? Kita punya vendor bahan baku ini. Jangan-jangan susah betul di telepon. Kayak gitu. Ya. Terus selanjutnya, fleksibilitas. Kalau kita ada permintaan cepat, dia bisa nggak ya bahan bakunya ada atau harus nunggu lagi 2 minggu 3 minggu. Nah, ini kayak gini-gini ini repot nih ya dan sebagainya. Lalu kemudian kita bicara tentang eksekusi ya. Kita bicara tentang eksekusi, lalu ada delivery itu pengiriman gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau barangnya pulang atau return. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, Bapak Ibu kalau kita bicara produksi, paling tidak itu ada 7 hal ini yang kita perlu perhatikan. Paling tidak. Berarti masih banyak dong Mas Rizal. Masih banyak. Tapi paling tidak ini. Pertama, ketika kita melakukan planning, kita menerima order, kita lihat dulu nih fasilitas produksi kita. Setiap bulan, kalau kita fullkan jam kerja, itu kapasitas produksinya itu mampu di angka berapa? Ya, sorry bukan apa fasilitas produksi maksud saya. Jadi dari sisi fasilitas produksi ini mesinnya ada berapa? Atau kalau kita mau lempar ke orang, memang vendornya ini ada berapa banyak gitu. Ya, itu yang kita perlu perhatikan. Lalu yang kedua ada proses produksi. Ini proses produksinya gimana nih? Kita punya apakah tunggu barang dulu datang gitu ya, baru kemudian kita rangkai atau kita udah bisa nih ngerjakan misalnya kalau kita produksi apa kaos, oh kita potong dulu aja lah. Kita nggak usah nunggu dulu dia punya lengan deh, dia punya badan kita potong dulu misalnya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu perhatikan tuh proses produksinya. Ini tuh kelihatan sepele, sudah pernah dilakukan. Tapi kalau teman-teman, Bapak Ibu tiba-tiba ketemu orderan yang angkanya misalnya satu PO itu 500 juta, pasti kacau kalau kita nggak menghitung kemampuan fasilitas produksi kita ada atau tidak. Fasilitas produksi itu bukan cuma bicara mesin ya, jumlah sumber daya manusia di dalam, ya, mesin-mesinnya. Kemudian kita bicara juga di proses produksi. Nomor 2 tadi adalah load-nya. Ya, berapa banyak sih maksimum minimumnya
dan bagaimana proses produksinya. Yang ketiga, inventory, stok bahan baku ada nggak di sekitar kita. Jangan sampai begini, kita bilang kayak, oke, orderlah di konveksi saya, kita bisa jadi cepat. Padahal sebenarnya bahan baku kita ngambil dari kabupaten lain. Nah, jadi ngambil dari kabupaten lain yang ternyata tuh lumayan jauh dari kita. Kalau itu bahaya banget kalau sampai transportasi ke sana bermasalah, itu terlambat bahan bakunya. Kemudian keempat, transportasi. Oh, ngaruh juga nih transportasi. Kita ini ngambil-ngambil bahan baku ini pakai transportasi sendiri atau dikirim. Kalau dikirim pakai jasa pengiriman yang kita jadikan teman ini untuk partner ini terpercaya atau enggak? Kalau enggak, wah, hati-hati. Satelit kita. Yang kelima, sistem informasi dan komunikasi. Nah, ini kita kalau produksi sudah besar, itu sistem produksinya itu sudah pakai gimana cara cara ngerapiinnya. Di sini teman-teman ada yang sudah pakai Trello atau apa software yang teman-teman gunakan untuk manajemen produksi? Ada nggak yang sudah pakai? Atau misalnya belum ada sama sekali? Belum. Nah, ternyata belum kan? Nah, teman-teman bisa tuh misalnya menggunakan kayak Trello. Oh, ada yang sudah pakai Odoo. Ya, Pak Ardi udah pakai Odoo. Nah, itu gunanya apa, Bapak Ibu? Itu untuk gunanya untuk ngerapiin kita punya proses produksi, sistem informasi kita. Jadi semacam seakan-akan kita udah punya software buat produksi gitu. Nah, kalau saya cerita sedikit gitu ya, kayak di Cira Production itu kita sudah menggunakan Trello misalnya. Trello produksi kita itu tuh sudah clear gitu. Barang ini akan diterima tanggal berapa, posisi bahan baku ada di mana, sudah disablon atau belum. Kalau ada 10 item dalam satu project, item mana yang sudah selesai, itu ada semua tercatat di situ gitu. Jadi jangan sampai kita masuk ada order 10 item kita bingung ini udah selesai apa belum ya, coba-coba dicek dulu. Coba nanti saya cek dulu. Kok nggak ada updateannya? Harusnya tuh kalau kita buka kita punya HP atau komputer udah kelihatan gitu dari 10 item souvenir misalnya yang dipesan oleh klien, sudah tahu semua kita. Ada 7 yang sudah selesai, 3 yang belum. 3 ini ada di mana? Oh, bahan bakunya belum datang. Itu ada semua pencatatannya. Oke. Kemudian yang keenam, pemasok sama supplier. Ini ngaruh ngaruh sekali Bapak Ibu. Pemasok sama supplier. Apa? Kita tuh ngaruh sekali berpartner dengan siapa. Apakah partner kita ini cepat? Apakah partner kita ini murah? Atau eh, kita punya partner yang lambat responnya, mahal harganya, kemudian bahan baku dia juga, misalnya kain yang dia jual juga terbatas. Nah, itu juga kita nggak ini. Kita harus review lagi, kita harus pikirkan lagi gitu. Kira-kira kita harus ganti supplier nggak sih bahan bakunya misalnya. Lalu yang terakhir ketujuh adalah harga. Ya, kita memperhitungkan harga yang kita dapatkan untuk bahan baku karena ini kan produk kita mau jual lagi. Nah, ini kira-kira yang kita perhatikan kalau kita mau produksi. Ya, kira-kira ini hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita produksi. Ada fasilitas produksi, proses produksi, inventory bahan baku, hingga harga. Oke, next. Nah, strategi supply chain atau manajemen produksi itu dipengaruhi segmen market dan janji perusahaan. Nah, ini yang sering terjadi nih. Targetnya mau apa namanya? Targetnya mau di situ targetnya mau misalnya sekolah. Nah, janjinya apa? Seragam murah. Maka strategi produksinya itu biaya bahan baku dan produksi itu harus murah, transportasi harus murah. Jangan melayani sekolah naiknya Fortuner kemana-mana, mahal Bapak Ibu biayanya, gitu ya. Terus yang sebelah kanan, konsumennya mbak paling banyak event organizer, janjinya produksi cepat. Nah, punya stok nggak? Ada nggak partner yang punya stok bahan baku? Kalau nggak ada, waduh bahaya sekali nih Bapak Ibu. Kemudian akses dan kecepatan dan fleksibel gitu.
kita bisa cepat nggak produksinya, fleksibel nggak kita ganti-ganti mal produknya gitu. Kalau kita mau bikin kaos tuh ukurannya gampang nggak kita produksi, bentuk-bentuknya kita sudah punya malnya belum, pakemnya udah ada belum. Terus transportasi itu cari yang cepat. Kenapa? Maunya segera sampai. Terus kemudian eh, kita misalnya mau targetnya BUMN, itu dia misalnya cari janjinya bahwa varian produk kita unik gitu. Maka kita tuh harus punya keahlian pengembangan produk, bukan cuma ngambil barang di marketplace kemudian disablon. Kenapa ya nggak ada unik-uniknya? Ini yang sering terjadi nih. Beli barang impor atau beli barang jadi kemudian disablon lalu dijual lagi. Ya kalau cuman kayak gitu nggak bisa dijual mahal. Kenapa? Barang yang sama ada di marketplace kok. Gitu. Apa yang mau dijual beda? Bahan bakunya aja mirip. Nah, sementara teman-teman misalnya kalau di sini ada yang produksi kaos, apakah misalnya bahan bakunya itu ada yang kemeja misalnya, ada yang dicampur batik lah, desainnya lebih unik lah. Nah, itu dia harganya mau dikasih harga mahal pun karena dia unik itu tidak apa-apa secara produksi. Jadi dan nggak usah buru-buru. Jangan jualan cepat tuh. Kenapa? Strategi yang jualan cepat, strategi yang jualannya murah, sama strategi yang jualannya barang-barang unik itu berbeda. Jangan diambil semua. Di tempat saya murah, unik, cepat, mampus. Unik, murah, cepat. Waduh, ini nih punya Bandung Bondowoso apa gimana? Karena kalau kita bicara murah, Bapak Ibu, biasanya item produk kita tuh nggak banyak. Kenapa? Kita tidak perlu nyetok bahan baku yang sebanyak itu. Gitu. Kalau kita mau bicara cepat, Bapak Ibu, kita nggak bicara unik. Customnya nggak boleh terlalu banyak. Contoh, mau bicara cepat, tapi bikin kaosnya bagian badan beda warna sama lengan. Lalu bagian lengan minta tolong diobras kasih item batik. Habis itu di bagian belakang minta juga ada bordir, di depan ada bordir pakai badge. Makin banyak unik-uniknya, makin lama apa makin cepat produksinya? Ayo, pasti makin lama. Nggak bisa cepat itu, ya. Apa? Terlalu banyak item-item diminta. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau mau bicara unik, jangan pernah janjikan cepat nih Pak produksinya. Ya menyesuaikan aja. Kalau mau bicara murah, jangan minta aneh-aneh. Nah, kita ini kadang-kadang Bapak Ibu, namanya pengusaha kalau lihat kesempatan, bisa kayak gini, Pak Rizal, bisa. Bisa kayak gini, Mas Hafiz, gaskan, bisa. Ternyata di tengah jalan dia minta sablonnya tambah 5, sebelah sini jahitannya, benangnya minta diganti yang warnanya beda, di bagian sini kerahnya dia dari yang awalnya kerah biasa dia minta jadi kerah koko. Terlalu banyak customer. Teman-teman perhatikan baik-baik siapa konsumen kita, apa janji kita, itu akan menentukan strategi produksi. Ya, kalau Bapak Ibu yang punya merchandise di sini misalnya, jualan souvenir, yang dijanjikan, di tempat saya banyak variannya. Itu produksi sendiri atau harus kerja sama-sama tempat lain? Produksi sendiri atau harus kerja sama-sama tempat lain? Kalau udah terlalu banyak item yang kita punya, Bapak Ibu. Emang kita produksi sendiri semua? Kerjasama itu. Kalau sudah kerjasama, strategi produksi kita tuh berbeda. Kerjaan kita apa? Tiap hari itu datang ke vendor, belikan kopi, apa kabar Pak Edi? Pak Edi makasih udah bantu saya Pak Edi. Pak Edi ini buat teman-teman ada kopi. Makasih ya Pak Edi. Nah, jadi timnya Pak Edi itu semangat mengerjakan proyek dari saya. Begitu juga ketika saya ke tempatnya Budian misalnya. Budian, apa kabar Budian? Waduh, ini Budian, kita ada project nih, saya lempar lagi ke Budian. Budian sehat Bu, anak-anak gimana? Ini ada gorengan dikit Bu. Kita baik-baik ini kita, ya. Kasih bawa martabak tuh, kata Bu Lena. Betul sekali itu. Nah, karena kita tadi
punya banyak partner, kita banyak dilempar karena produk kita terlalu banyak. Boleh nggak kita ngerjakan sendiri semua? Boleh, tapi varian produknya turunkan. Jadi Bapak Ibu nih di sini yang kemarin bilang kayak saya memproduksi ini. Oke, kalau udah banyak yang dijanjikan mampu produksi A sampai Z, itu berarti biasanya apa? Lebih lambat, lebih mahal. Karena variannya banyak dan yang dikerjakan bukan cuma satu, ya. Tempat produksi yang hanya ngerjakan kaos saja itu lebih cepat daripada tempat produksi yang bikin kaos, bikin PDH, bikin gaun, ya, juga produksi apa souvenir, apalagi misalnya masih sendiri. Nah, ini agak repot juga pasti. Kalau masih sendiri jangan terima macam-macam kecuali Anda cuman agen, semuanya dilempar. Kalau semuanya dilempar ya bisa, tapi kalau misalnya dikerjakan sendiri semua, waduh, itu pasti ada yang telat. Oke, kurang lebih seperti itu dulu untuk supply chain. Kita lanjut ke quality. Biar kita nggak terlalu lama karena habis ini ada coaching. Product and service quality. Next. Nah, Bapak Ibu, suatu sore ini Pak Tatang, di sini ada yang namanya Pak Tatang ya. Seorang karyawan bagian packing di perusahaan Sablon Maju Jaya menemukan fakta bahwa hasil sablon DTF di beberapa kaos pesanan klien mengelupas. Padahal kaos tersebut harus dikirim hari itu ke klien. Menurut Anda, apa yang salah dari kejadian ini? Bapak Ibu, saya bantu, minta tolong Bapak Ibu bantu saya. Kira-kira apa yang salah? Mau Silakan Bapak dikirim nih Ibu. kaosnya, baru ketahuan. Mau dikirim kaosnya, baru ketahuan ternyata sablonnya ada yang ngelupas. Dan ada beberapa, harus dikirim hari ini padahal. Udah nunggu. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang salah di mana? Kualitas DTF murah misalnya. QC, QC-nya. Nah, QC-nya kenapa Bapak Ibu? Bisa bantu jawab? QC-nya kenapa? Open mic aja, nggak apa-apa, open mic. Jangan bicara. Silakan Bapak Ibu. Bantu jawab. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang salah dari QC-nya? Pak Lalu Hafiz cari mungkin. lalu cari DTF yang harganya banting harga yang terlalu Terlalu mepet di waktu. Nah, itu tadi ada yang murah-murah katanya dia tadi. terlalu cari DTF yang Press-nya murah. kurang lama. Nah, ada yang press-nya kurang lama. Ini lumayan Sempurna ini. aku sampai proses. Nah, kayak gitu. Bapak Ibu, rata-rata kita, ini jujur ya, jujur. Nah, ini saya juga dulu begini nih. Ya, jujur. Rata-rata kita, kalau kita bicara quality control, kita lakukannya di mana? Kalau kita bicara quality control, Dari open mic, Bukartika. Tika. dari bahan baku proses sampai hasil jadi. Itu idealnya, tapi orang pada umumnya, itu idealnya. Kalau orang pada umumnya, Siap ngecek jadi. kualitas tuh kapan? Sudah jadi. Saat packing aja. Pas udah jadi dan mau dikirim. Jujur. Begitu kan rata-rata? Ya, betul. Betul begitu tuh kata Bu Kartika. Kalau Bu Kartika jawab tadi itu jawab yang benar tuh ya begitu. Tapi Ya, pada akhirnya rata-rata kita mikirin kualitas tuh baru ngecek pas udah mau packing. Barang udah mau dikirim kok baru ketahuan. Lah, itu kenapa Bapak Ibu? Ya, next Mbak Syabila. Nah, kesalahan umum quality control dilakukan di akhir. Ini hampir semua pebisnis, bukan cuma yang kreatif. Itu selalu tuh kesalahan umum apa kualitas tuh pas udah mau kirim baru dicek ya. Jadi padahal kalau kita bicara kualitas seperti kata Bu Kartika tadi ya, kualitas itu mulai dari apa? Inputnya dulu, bahan bakunya ya, udah dicek. Dan bicara kualitas itu juga apa? Proses. Jadi seharusnya setelah selesai disablon tadi bajunya, itu langsung dicek gitu. Ini udah rapet apa belum? Tadi kurang lama apa enggak? Ada nggak sih standar untuk nyablonnya gitulah? Berapa lama kita pressnya? Berapa apa namanya heatingnya? Apa heating itu apa ya? Standar panasnya ya. Jadi kita tuh lupa dengan itu. Barulah terakhir kita bicara quality di output. Jadi jangan pernah bicara kualitas kalau inputnya aja salah.
dari beli bahan baku aja udah salah, prosesnya tidak dibenerin gitu loh. Misalnya bahan baku datang, harusnya kan bahan baku datang kalau kita beli kaos nih, kainnya datang, kita cek dulu kainnya. Lalu setelah itu benangnya sudah sesuai sama warna apa belum, baru kita produksi, kita sablon juga gitu. Hasil sablonnya udah sesuai apa belum, baru kita jahit, kita rangkai. Habis itu kita QC, apa, pasang-pasang macam-macam gitu. Misalnya kalau dia kemeja, misalnya pasang kancing apa semua. Nah itu dari awal tuh kita udah cek gitu. Jadi jangan baru terakhir di packing baru dicek. Nah ini yang sering kejadian nih kayak gini, makanya jadi kurang atau telat. Ya kalau kita bicara quality. Iya kalau barangnya cuma satu, orderannya cuma 10 juta, 5 juta. Kalau tiba-tiba misalnya Bu Lena dapat orderan 500 juta, wah kalang kabut itu. Wah ini udah gimana nih? Baru ketahuan ini ada yang cacat sekian, yang ini cacat sekian, yang ini enggak baru di akhir. Misalnya ya, misalnya eh, itu yang sering terjadi. Jadi kita biasanya mikirin quality control tuh pas udah mau packing. Padahal itu dari sebelum-sebelumnya sudah kita pikirkan. Next, Mbak Syabela. Nah, kalau kita, Bapak Ibu, ini teori ya. Sekali lagi ini teori. Saya akan jelaskan tidak semuanya perlu untuk Bapak Ibu ikuti. Ini hanya gambaran untuk membantu saja, ya. Yang pertama apa? Kalau kita bicara kualitas itu performa atau kinerja, ya. Kalau kita misalnya jualan tumbler, di sini ada yang jualan tumbler nggak? Ada yang jualan tumbler, angkat tangan aja. Nah itu, kita misalnya janji tumbler kita misalnya kayak gini, tumblernya tahan panas, ya bisa ini panas 3 jam, 5 jam, 6 jam. Bener nggak itu? Udah dicek apa belum? Nah, jangan-jangan kita cuma baca deskripsi yang ada di marketplace, kita beli, kita sablon, kita jual. Ternyata janjinya orang di marketplace itu nggak sesuai sama bahan bakunya. Karena kita belum nyoba. Nah, jadi kinerja produk yang kita jual tuh kira-kira udah sesuai apa belum? Lalu fiturnya, misalnya, fitur tuh kalau kayak apa, kita di apa merchandise misalnya, kita bilang, let's say kita jualan payungnya yang anti angin misalnya, kerja nggak anti anginnya? Kalau kena angin itu meleot nggak dia punya payung, ya. Kemudian ada keandalan, ya, reliability, andal nggak digunakan dalam waktu yang cukup lama, ya. Terus selanjutnya kesesuaian, udah sesuai belum pesanan ini sama produknya? Nah, teman-teman misalnya itu kalau kalau bicara kesesuaian ini, kalau yang biasanya kerjakan proyek-proyeknya BUMN yang besar, atau misalnya saya kemarin ngerjakan di sampel aja kita udah susah sekali seleksinya itu di Singapore Airlines. Bapak Ibu tahu Singapore Airlines, penerbangan maskapai Singapore Airlines, kebetulan kami diundang untuk tender. Itu Bapak Ibu, biasanya kan gini, kalau kita bikin sampel produk, kita kirim ke klien, ada salah dikit, kita janji kita masih mau produk, masih bisa kita perbaiki gitu kan ya. Oh tenang Pak, Bu, kita perbaiki deh yang ini gitu, yang belum sesuai. Biasa gitu kan? Ya enggak? Kayak kita bikin ada yang salah dikit gitu. Ada yang salah dikit nih, warnanya nggak apa namanya, nggak ngangkat misalnya. Waktu itu saya bikin apa, tempat kartu nama tapi kulit yang berwarna, ada print di kulitnya. Nah, harusnya kalau kita di Indonesia, biasanya bikin sesuatu, habis itu langsung kita apa? Kita kasih, ternyata ada yang error, kita apain? Pak, tenang Pak, nanti bisa saya perbaiki Pak. Minggu depan saya kirim lagi, gitu kan? Kalau kita mau tender atau mau nawarin sesuatu ke orang lain, itu Bapak Ibu itu mungkin bisa dilakukan ke klien-klien kecil. Nah, ini kejadian di saya. Semoga Bapak Ibu tidak kejadian ya. Waktu itu ikut tender Singapore Airlines, ternyata tim produksi saya itu ada yang salah paham. Nah, mereka berpikir bahwa bakal ada kesempatan kedua untuk memperbaiki penawaran ini. Ternyata Singapore Airlines itu tidak ada namanya kesempatan kedua, Bapak Ibu. Ini bukan hubungan cinta ya, ini hubungan bisnis. Anda tender salah masukin spek, itu masukin speknya kalau ada 100%, itu mungkin kita bilang cuma 5%.
Begitu dia lihat hasilnya, dia langsung bilang apa? Tidak bisa. Lalu kita bilang, tidak bisanya di mana? Di sini. Oh, iya, kita salah paham yang ini. Nanti kita bisa ini kok, kita bisa perbaiki kok. Oh, tidak bisa lagi, dia bilang. Tender sudah di-close. Apa yang terjadi? Anda kehilangan 50.000 item proyek. Jadi, ya kalau masih kecil-kecil mungkin kita masih bisa, misalnya kayak sekolah, kayak ini, Pak, iya Pak, nanti saya perbaiki, sampelnya baru gini, ada yang salah gini-gini. Tapi kalau ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang gede, Bapak Ibu, ya insya Allah Bapak Ibu juga seperti itu gitu ya, itu tuh tidak ada yang namanya kesempatan kedua. Jadi preparationnya, persiapannya tuh harus bagus. Kalau kita mau tender tuh bikin tuh sebagus mungkin gitu. Kenapa? Ya karena itu tadi tidak ada kesempatan kedua. Ya, maka kesesuaian conformance-nya itu harus bagus. Lalu ada ketahanan produk. Ini juga dilihat. Jangan sampai dia pakai produk kita misalnya nih. Juga beli kaos. Kenapa tuh kaos dipakai? Biasanya kaos-kaos ini ada beberapa tempat nih. Dipakai bentar, dicuci langsung menggerut ya. Langsung jadi pendek. Yang tadinya dibawa pusar jauh, ternyata setelah dipakai sama anak-anak kaosnya apa namanya mengecil. Ya, gara-gara apa itu? Biasanya nggak di washing ya. Dia punya apa namanya bahan baku gitu ya. Lalu kemudian serviceability, kemampuan kita untuk melayani. Mampu nggak kita melayani dengan baik? Lalu indah tidak produk yang kita ciptakan. Ya. Dan yang terakhir, teman-teman, adalah bicara tentang kualitas. Ya, ada yang bicara tentang kualitas. Nah, saya mau kasih contoh nih, kualitas. Persepsi kualitas. Kalau di desa, orang-orang di pinggiran kabupaten, kaos yang mana yang bagus? Apakah 20S atau 30S? Menurut orang-orang di pinggiran di kabupaten. Pertanyaan saya yang jualan kaos. Apakah Combat Katun 20S atau 30S yang bagus? Menurut orang-orang di kabupaten. 20S. Kenapa 20S, Bu? Bu Tini, ada suaranya kasih 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 nyala Bu, suaranya Bu, biar bisa dengar kali Bu ngomong. Ya, 20S karena tebal. Karena tebal, 20S karena tebal. Yang tebal 20S. Tapi coba kira-kira yang pesan adalah orang-orang distro yang ada di kota, kira-kira yang kualitasnya bagus yang mana mereka bilang? Ya, 30S. 24S. 30S sampai 4 sama 34. 30. Nah, karena ini sama-sama pesan kaos, tapi persepsinya beda. Paham ya sampai di sini Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi ketika kita lihat konsumen kita, jangan gini kita paksakan, oh kaos yang bagus itu kok yang ini Bu, yang apa namanya yang 30S Bu. Oh, ngamuk orang di kabupaten Moraiso. Aku senangnya yang tebel. Kalau bisa tuh satu kali pakai 15 menit kemudian keringetan. Itu yang dia mau. Gitu kan? Ada kecuali orang-orang yang memang sudah biasa gitu. Jadi apa yang kita bikin standar kualitas di kita yang menurut kita bagus, belum tentu di konsumen itu bagus. Yang kita ikuti siapa? Konsumennya, Bapak Ibu. Persifnya kayak gimana? Jadi kayak yang dia bilang bagus itu kayak apa? Nah, saya kasih contoh juga. Sabun cuci itu perlu berbusa atau tidak? Nah, ya nyalakan mic-nya yang mau bantu. Bu Joa ini, sabun cuci, Perlu, sabun deterjen perlu, ada yang perlu, gitu. perlu, perlu Kenapa berbusa. ya perlu? Karena menurut konsumen kita, kalau banyak busanya berarti dia bersih. Padahal sebenarnya itu busa itu dibikin-bikin aja, ya kan? Maunya kalau busanya banyak, rasa-rasanya kok lebih bersih. Padahal kalau Bapak Ibu tahu deterjen-deterjen chemical yang untuk skala industri yang bagus, itu ada busanya nggak? Kayak yang di mesin cuci, pakai busa nggak dia? Nggak ada. Nggak ada. Kok kenapa beda? Ya karena beda segmen. Kalau kita mau jualan ke ibu-ibu ya kita lihat ya ibu-ibu senangnya apa. Misal kalau kita lagi, saya kasih contoh lagi. Jadi gini, kualitas konsumen itu harus menyesuaikan apa yang mereka inginkan, bukan yang kita kita mau. Contoh misalnya, kita bicara kalau kita jualan es teh. Itu banyak tuh tempat jadi laku cuman gara-gara es tehnya. Gelasnya lebih gede daripada tempat lain. Itu banyak tuh kayak gitu. Gelasnya lebih gede. Di sana aja es tehnya lebih banyak. Ah, atau dari ibu-ibu mah udah pasti yang diskon gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu
Yang perlu diperhatikan ketika kita bicara kualitas itu persepsi konsumen. Ya, hijab yang enak yang seperti apa? Ya kita tanya, hijab yang enak itu yang seperti apa? Ya. Terus kadang kita gini, bikin desain. Nah, ini nih contoh ya. Ada salah satu bank di Indonesia, saya tidak perlu sebut nama banknya, ini klien kami juga. Itu kalau kita bikin desain yang desainnya minimalis, dia bilang jelek. Tapi kalau kita bikin desainnya yang dangdutan, warnanya macam-macam, sablonnya meriah gitu. Dia senang sekali. Pasti deal itu habis itu. Saya bilang, padahal ini kan dangdut sekali ya desainnya ya. Terlalu rame gitu. Tapi memang begitu persepsi konsumennya bahwa desain yang bagus itu kalau bisa tuh warna-warni. Gitu. Warna-warni, banyak sablonnya, banyak item desainnya. Sehingga kita di Cera Production punya satu istilah. Istilahnya apa? Nek ora wagu ora payu. Ini kalau orang Jawanya bilang apa? Kalau tidak lucu, tidak aneh, tidak laku. Karena klien kita ini untuk yang ini tuh memang fokusnya adalah ke dia suka desainnya yang aneh-aneh. Kira-kira begitu. Dan terakhir adalah value. Jadi gini, kualitas tuh macam-macam. Nah, semakin bagus, semakin laku. Iya Pak Edi, betul. Ada klien-klien yang begitu Pak. Ada juga klien-klien yang begitu. Oke, saya rasa cukup. Sudah terlalu lama ini ternyata. Mbak Syabdella tadi saya nggak disemprit ini. Seharusnya sudah disemprit dari tadi ngejelasin manajemen produksi udah mau sampai 1 jam nih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Mas. Nggak saya semprit soalnya sudah terakhir Mas, jadi ya nggak apa-apa sekalian saja. Oke, terima kasih Mas Rizal. Sekali lagi saya kuliah, ya Mas ya. Kuliah. Boleh, PPT-nya ada, tersedia PPT-nya. Oke, Atau nanti mau saya share. atau mau ini, mau pakai apa namanya? Saya itu baru ngambil kuliah juga teman-teman, supply chain management 2 hari 7 juta. Jadi sebagian yang saya sampaikan tadi itu salah satu ilmu yang saya pelajari ya. Kira-kira Bapak Waduh. tahu hari ini Bapak Ibu sudah dapat duit berapa? Nah, ini materinya ini. Ini ada mana-mana coba. Nih, aduh nggak bisa kelihatan lagi di layar ya. Iya. Nah, jadi supply chain management saya belajar lagi karena mau bikin pabrik gede gitu. Itu Waduh. 7 juta 2 hari Bapak Ibu. Belajarnya tahu nggak? Mulainya dari jam berapa? Jam 7.30 sampai jam 5 sore. Wow. Kelasnya. Oke. Ya, kalau sudah bayar segitu bayarnya kira-kira tuh mau malas-malasan nggak bisa ya karena ngeluarin duit. Makanya kalau kayak kita ini kalau mau belajar cari-cari yang berbayar coba sekali-sekali supaya apa? Wah, kita kayaknya tuh kita pelototin gitu. Ini apa yang mau diajarin gitu ya. Oke. Oke, next silakan Terima baca kasih ya Mas ya. Terima kasih Mas untuk ini materinya yang didapatkan dari materinya Mas sendiri. Dikasihkan ke kita ya yang dibayar ya. Makasih Mas. Oke, mungkin nextnya langsung Pak Adi. Mohon maaf nanti kalau misalnya pertanyaan langsung pada sesi Pak Adi ya Pak ya. Supaya supaya waktunya bisa terpotong dengan baik ya Pak ya, Pak Ardi ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.